Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Azhar Maulana. Jadi saya dari kelas 3 TIC, dari kelompok aplikasi sekolah inklusif yang bebas dari bullying. Itu adalah judul aplikasi kami. Yang dimana kami ada di kelompok K, yang beranggotakan saya, Raymond, dan Yuda Febriansyah. Jadi pada video ini saya akan menunjukkan progres saya, yaitu membuat tampilan dari ini daftar pengaduan bully sesuai dengan apa yang ada di Figma ini. Nah, jadi untuk awal-awal saya berencana untuk membuat apa ya, item listnya terlebih dahulu. Jadi saya sudah buat di sini saya sudah buat di sini folder projectnya. Lalu karena kita membuat tampilan terlebih dahulu, maka di sini saya langsung saja untuk mau ngebuat tampilan dari item listnya. Jadi sebentar. Oke, jadi saya di sini mau buat dulu terlebih dahulu untuk item listnya. Jadi saya buat layer di source file yang baru terlebih dahulu. Saya mau kasih nama item card. Sudah. Setelah itu di sini saya terlebih dahulu di sini saya menyesuaikan backgroundnya ya. Di sini background dasar terlebih dahulu saya sesuaikan. Di sini untuk Android height-nya tuh saya menggunakan kalau width untuk saya ingin menggunakan match parent supaya dia bisa menyesuaikan dengan lebar dari background. Lalu untuk height tidak usah karena kita mau bikin item card, jadi kita nanti bakal atur height-nya berapa, maka kita di sini kita pisahkan saja. Jadi saya menggunakan wrap content. Baik, sini oh. Di sini mau buat margin terlebih dahulu. Margin sekitar 8 dp. Kita bikin 8 dp aja dulu di bawah 10 dp supaya tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit nantinya. Lalu di sini saya mau buat karena kita mau buat card, maka di sini saya mau bikin cardnya tuh punya radius. Jadi kita buat card corner. Sebentar, di sini kita buat dulu Android card corner radius. Untuk ukuran bebas ya, tapi mungkin saya akan gunakan 10 dp juga, 10 dp terlebih dahulu. Salah, mohon maaf. Ini enggak Android tapi kita pakai app ya. Nah, ini di error tadi ya. Kita app card corner radius, di sini kita pakai sama dengan ya.
import namespace. Oke, sudah. Nah, lalu di sini kita menambahkan card elevation ya. Card elevation. Oke, kita buat aja manual. Jadi deteksi elevation. Oke, yang dimana card elevationnya mungkin kita buat 4 dp saja dulu. Lalu terakhir kita menambahkan card background color ya. Kita ingin menambahkan background color terhadap si item cardnya. Oh ya, kita lupa menambahkan app. Lalu di sini kita di sini kita menambahkan warna ya. Tapi biar sini kita menggunakan warna dan tapi kita panggil kita menggunakan warna yang nanti kita sediakan di bagian color. Jadi kita pakai gini dulu, merujuk kepada coba kita bikin background apps untuk ini sebagai warna background apps. Oke. Oke, sebentar. Lalu di sini sudah kita lihat ini sudah ada marginnya. Lalu di sini karena kita mau bikin item card tuh seperti item list, jadi kita mau menambahkan linear layout ya. Oh, mohon maaf. Allah. Kita menambahkan linear layout dengan width-nya itu kita match pairkan saja. Height-nya kita wrap konten. Lalu pada linear layout ini kita menambahkan orientation ya. Orientation itu vertikal. Nice. Vertikal, sorry. Lalu kita menambahkan padding untuk pemisahnya itu sekitar 15 dp atau kita tambah aja jadi 16 dp coba. 16 dp. Nah, sini sudah terbentuk ya. Ini kalau misalnya kita ubah jadi horizontal, maka dia orientasi jadi horizontal. Nah, takutnya nanti dia tidak ke bawah gitu. Karena kita inginnya vertikal dari atas ke bawah. Oke, jadi kita tutup sini. Nah, ini ada error. Oke, sini sudah, ini udah rapi. Harusnya nggak ada yang error ya. Nah, ini sudah kita benarkan errornya. Lalu kita di sini kita buat lagi linear ya. Jadi kita buat 2 lapis linear layoutnya agar biar nanti itu dia jadi dia nanti bisa kita lihat tampilannya ya nanti, karena kita butuh 2 lapis linear layout untuk ini.
Untuk ini mungkin kita samakan aja ya, match parent drop content. Karena kan dia tampilannya begini nih. Nah, jadi kita bikin di sini ini ada 2 linear layer ya untuk item cardnya sama untuk isi ini. Makanya kita bikin 2. Sebentar. Lalu di linear light yang di dalam ini, linear light kedua, kita tambahkan juga orientationnya itu. Nah, yang tadi kan vertikal, sekarang kita tambahkan horizontal. Nah, karena kita mau bikin teks ke bawah nanti, ya kan, teksnya itu bakal dia tersusun mendatar, makanya kita pakai horizontal. Lalu di sini kita pakai gravity untuk biar lebih stabil. Layer gravity. Kita maunya dia tuh center vertikal. Nah, jadi dia berada di tengah-tengah gitu. Ini kita pakai center vertikal. Nice. Nah, lalu jika sudah deh kita tutup. Nice. Nah, maka ketika kita udah bikin linear light yang kedua untuk text view-nya, kita buat lagi text view-nya ya. Sini kita mau buat text view. Oke, judul pengaduannya ya. Jadi ini untuk width-nya sini kita menekan 0 dp dulu ya. Kita nggak usah pakai mesh parent, tapi di hack-nya kita pakai wrap ya, supaya dia tidak menyesuaikan dengan lebar tampilan. Oke. Jangan lupa sini untuk text view, karena nanti kita ada pemanggilan, kita pakai id-nya ya. Ini kita kasih nama mungkin item title lah. Title. Lalu ini sudah 0 dp. 0 dp. Oh, ini ada 2 lah, sorry, duplikat ya. Lalu di sini kita bikin wake ya. Layer wake itu satu aja kita bikin ya. Lalu untuk teks, karena kita mau bikin teks atau judul pengaduan, jadi kita bikin aja sini judul pengaduan. Lalu setelah itu di sini kita mau menambahkan lagi, setelah menambahkan teks, kita menambahkan color teksnya ya. Mungkin kita namain gini aja deh, text color. Kita gunakan ini deh, color black. Nah, jadi dia berwarna hitam. Lalu kita pakai text size ya, text size untuk ukurannya. Jadi kita mau mengukur berapa ukuran dari hurufnya. Jadi misalkan kita tuh mau buat berapa ya, coba kita buat 20 sp dulu. Sepertinya kebesaran. Coba kita buat 16 sp. Nah, lumayan ya. Jadi ini ya, bisa dilihat ya tampilannya. Lalu enter di sini kita mau bikin text style ya. Kita mau pakai style bold terlebih dahulu ya, untuk dia jadi lebih strong. Bisa dilihat di sini.
mana ya? Bentar. Ini bisa lihat nih, itu dia menggunakan bold, makanya kita gunakan bold. Lalu setelah itu kita tutup saja. Nice. Lalu kita buat text kedua. Ini kita kopas dari sama yang tadi aja ya, biar lebih cepat pengerjaannya. Nah, kemudian ini lalu kita buat item title. Ini tadi kan title, sekarang status. Lalu kita ubah ini 0. Oh, ini kita pakai wrap konten saja. Ini judul pengaduan kita ganti jadi diproses, ini sebagai status ya. Soalnya kan nanti kita mau bikin ini nih, tuh ada kayak status diproses itu kan. Nah, ntar lalu di bawahnya itu, oh ya, di sini kita tambahkan lah ya margin start. Kita tambahkan margin start agar dia lebih ke samping. Kita tambahkan 10 dp nggak sih? Oh, terlalu apa ya? Coba 8 dp. Kayaknya pas deh. Lalu setelah itu kita, karena dia horizontal ya orientasinya, kita menambahkan padding dengan orientasi horizontal. Berarti padding horizontal 15 dp coba, atau 12 lah, 12 dp aja deh. Setelah itu teks sudah kita ubah jadi diproses, color black, text size-nya 12 aja deh, 12 sp. Ngikutin dari ini padding horizontal 12 dp ya, oke. Margin startnya 8 dp deh, udah pas nih ya. Terus sama di sini kita menambahkan padding vertikal ya, padding vertikal. Dengan padding vertikal ini 4 dp aja deh coba. Nah, makanya bisa kita lihat dia bentuknya seperti ini ya. Lalu untuk text color kita nanti mau nambahkan yang di bagian colornya itu, kita mau nambahkan kalau nggak salah namanya tapi nggak salah, kita pakai white aja deh. Nah, kita pakai white aja, baru nanti kita menambahkan background supaya nanti ini nggak putih jadi ya. Jadi setelah itu kita tambahkan lagi di sini background. Nanti kita ngambil dari color ya, nih. Status background. Nah, ini dia kita merah, gak apa-apa merah dulu. Jadi di sini ini sebagai background dari si cardnya. Oke, sudah. Lalu di bagian sini kita tambahkan lagi text view. Ini untuk deskripsinya ya, dia harus di luar dari teks yang kita buat tadi. Dengan mungkin width-nya ini match parent. Untuk height-nya wrap content sama ya. Jangan lupa kita menambahkan ID di sini. Nama ID-nya mungkin ini untuk deskripsi, item description ya. Nah, oke. Lalu di bagian sini
Kita mau nambahkan margin di atasnya lah. Margin top aja. Margin top sebesar 5 dp 4 aja deh, kita kecilin lagi 4 dp. Nah, ini margin topnya ya. Ini kalau kita hilangkan tuh, marginnya nggak ada. Tapi kalau kita adakan ya, ini ya, makanya ini udah ada marginnya, margin topnya. Lalu kita tambahkan teks ya. Ini untuk dicoba ya teksnya. Deskripsi aja, ya, si singkat pengaduan ini deskripsinya. Teks colornya itu kita kasih black aja deh. Lalu di bagian text size juga kita atur 14 dp coba. Nah, ini sudah mulai terbentuk ya. Namun di sini masih merah. Oh, ini text style, mohon maaf. Kita menambahkan text size. Nah, lalu kita tutup aja. Nice. Maka di sini sudah ada ya tampilannya. Namun ini karena masih gak ada warna di color background, jadi kita buat di color itu di bagian values. Di sini kita copy saja ini. Terus kita pakai namanya di sini apa ya? Status background. Ini kita pakai underscore. Oh ya, ini belum kita pilih ya. Jadi saya kayaknya ngambil dari sini. Kita kupas saja dari Figma. Lalu kita tambahkan di sini. Nah, maka sudah ada yang muncul ya. Oh, ini di bagian proses doang. Oh, oke. Ini udah ya. Ini text size-nya SP aja kita. SP, ini status background-nya kayaknya salah deh. Ini bentar. Ini salah ya. Ini untuk buat status rupanya. Ini nanti kita pakai drawable. Nah, tapi masih merah. Jadi untuk yang status itu nanti udah muncul. Jadi nggak apa-apa. Di sini supaya dia apa ya? Ini kan kita cuma untuk nampilin ini ya, item ini. Jadi kita gunakan ini ya untuk warna dasar dari si item card-nya. Jadi kita tambahkan sini colors dengan warna ini, kita ganti aja deh. Dia tadi namanya apa ya? Ini ya. Namanya ini. Nice. Kita kopas, masukin ke color. Salah nama ya tadi ya. Nah, maka di item card dia harusnya berubah ya.
Sini di drawable ini coba kita buat di drawable biar dia gak ada error. Kita buat di drawable itu dengan nama status background. Terus background ini untuk kita membuat background statusnya ya. Karena kan tadi ada 3 warna, orange, ada ada warna hijau, orange, sama nanti kita mau bikin warna merah untuk ditolak. Jadi untuk menambahkannya sini kita tag dulu, kita bikin pakai item ya. Ini kan untuk item, maka kita menggunakan item. Lalu Android drawable, colornya, oh ya kita salah nih. Sebelum kesini kita ke color dulu untuk menambahkannya ya. Sini kita mau menambahkan bentar, color lagi dengan nama untuk warna hijau kita pakai success saja ya. Success color dengan warna ini, kita kopas yang tadi ya. Nih kita zoom aja, kita mau ambil warnanya soalnya. Success atau yang sudah saya kopas aja deh. Ini ada saya kopas sini, maaf ini GPT saya tadi. Lalu ini kan warna hijau, di sini kita tambahkan aja saya udah nyiapkan warnanya untuk success color nih. Mungkin kita mau menambahkan warna biru ya, jadi kita tambahkan sini primary color. Pertemuan sebelumnya juga kita ada menggunakan ini kan, jadi kita tambahkan aja untuk background apps. Bentar, di sini background apps sudah ada nggak sih? Background apps kita kopas saja dari sini. Background apps ini kayaknya kecil aja deh. Ini saya sudah menyiapkan juga warnanya, kita kopas. Nice. Jadi di sini kita bisa aja manggil lagi ini bagian sini untuk status ya. Itu colornya tuh karena tadi kita pakai warna hijau tuh success color, kita pakai success color warna hijau. Ini untuk diterima ya. Lalu ada tambahan sini. Sorry. Android stat. Bentar, ini kita ganti jadi selected. Sama dengan true. Nice. Kita
tutup. Sudah. Lalu ini kita kopas saja jadi 3 deh. 3 kali kopas, 1, 2. Ini drawable-nya untuk oranye ya. Oh ya, oranye. Di bagian color kita tambahin lagi deh warnanya. Jadi oranye. Oranye. Kita buat aja oranye sini. Ini baiknya ada 2 ya. Nggak apa-apa. Kita di bagian sini kita ambil aja kodenya. Ini warna oranye. Kita masukin ke sini. Nah, ini warna oranye ya. Terus ada warna black. Ini kita mau ganti jadi warna red lah ya. Kita pakai red. Warna merah. Ini kita pakai yang di sebelahnya aja. Oke. Oke, sudah. Maka ini bagian source background. Ini kita bisa manggil tadi oranye ya untuk yang diproses. Lalu ini kita ganti jadi kita enablekan ya. Tadi kita udah pakai start enabled untuk di bagian source color. Untuk bagian yang diproses ini kita pakai start enabled. Oke. Lanjut, di sini kita gunakan color red ya. Namun, ini sudah dihapus. Jadi kita hapus saja, nggak apa. Nice. Ini salah kenapa ya? Oke, nggak ada yang salah. Pas. Lanjut, setelah kita udah buat ini juga colors juga kita udah susun ya nih. Lanjut kita buat ini di bagian item card udah. Kita buat lagi sini XML untuk si pengaduan ya. Ini XML utamanya. Jadi kita pakai bentar ya. Kita tambahkan lagi layout sini dengan nama pengaduan siswa. Pengaduan activity pengaduan siswa. Enter. Lanjut, di sini kita tambahkan dulu ya ini match parent. Ini kita pakai match parent nih dua-duanya. Sama kita mau menambahkan ini saya sudah siapkan ininya ya, toolsnya untuk XML toolsnya itu seperti gimana nanti kita pakai, kita tambahkan ini. Lanjut, jadi untuk pertama-tama di sini saya kan tadi sudah membuat item card, jadi saya di sini mau ngebuat bentar. Daftar pengaduan, oke. Kita buat dulu ya bagian atas ini ya. Ini udah hampir menu, ada apa? Kita buat dulu di atasnya.
Dengan cara kita bisa lihat di sini. Sebelumnya kita tambahkan di drawable. Mana drawable? Klik kanan. Image asset. Kita pilih yang action bar. Kita pilih IC-nya namanya apa. Misalkan saya namanya IC hamburger menu. Oke. Oh, ini kita pilih ya. Ini kita pilih aja menu. Nah, ini kayak burger, makanya dia dikatakan hamburger menu. Next, finish. Oke, sudah ada di drawable. Maka di sini kita terlebih dahulu buat bagian atasnya, header section dulu ya kita buat ya. Kita buat linear layout deh dulu. Ini kita, nah, kita buat linear layout terlebih dahulu dengan width image parent, wrap content baiknya. Jangan lupa kita tambahkan ID. ID-nya kita pakai header ya, karena kita mau buat headernya dulu. Lalu di bagian sini kita tambahkan orientasinya horizontal, orientation horizontal, karena dia mendatar. Kita mau membuat komponen itu mendatar, makanya kita menggunakan horizontal. Lalu setelah itu kita menggunakan apa dulu ya, kita gunain background, kita nampilin background color dulu lah ya, biar nggak terlalu ini kita biar bisa enak kita lihat setiap perubahan dari codingan kita menggunakan background color, Android background. Nah, ini sudah ada background apps yang kita buat tadi ya. Nah, maka dia sudah tampil warna biru nanti itu. Oh ya, pas ya color background apps. Oh, ini salah. Oh iya, karena belum ditutup. Terus oh ya, padding jangan lupa. Padding kita buat aja 16 dp. Itu sudah ada ya paddingnya. Tuh. Lanjut di sini kita mau bikin dia rata tengah ya. Jadi kita pakai constop deh. Coba constraint top to top off ya. Nih. To top off dengan parent kan aja. Lanjut kita cons lagi. Kita mau cons start ya. Start to start off. Itu parent kan juga. Dan end. Kita parent kan juga. Nah, ini kita tutup saja apa. Ini sudah ada ya. Nih. Headernya warna biru. Kita bikin. Terus apa lagi ya? Oh ya, kita mau menambahkan icon menu tadi. Itu dengan cara kita, karena ada berbasis image, kita pakai image view. Ini mana image view-nya ini ukuran dari gambar berarti. Coba kita 24 dp aja lah terlebih dahulu. Ini kita cancel 24 dp. Lanjut, kita di sini mau nambahkan ikonnya. Jadi pakai src ya untuk menambahkan icon. Kita pakai drawable. Ini sudah ada. Tuh, bisa dilihat di bagian sini. Ini sudah ada ya hamburger menunya. Lanjut, kita di sini content description ya. Kita mau pakai ini sebagai untuk deskripsi dari kontennya. Ini navbar icon.
kita tandai saja. Lanjut, kita pasang layar gravity deh untuk kita atur center vertical. Nah, agar tetap dia berada di bagian center vertikal apapun kondisinya. Lanjut, oh ya ini belum, ini kita tambah lagi margin N deh, karena kan dia ini biar dia ada pembatasnya lah, ada pembatas ukurannya gitu dan jarak untuk komponen lainnya. Kita tambahkan margin N. Margin N kita buat 8 dp saja. Oke, selepas itu kita tutup. Nah, lanjut di sini kita mau pasang title ya, judul ini nih. Ini ada judulnya kan. Nah, itu kita mau pasang situ. Ini kita dua-duanya kita pakai wrap counter aja. Nah, jangan lupa, oh ya tadi di match view jangan lupa kita tambahkan ID. Kita pakai aja di sini icon navbar deh, karena untuk navbar kan, icon navbar. Lanjut di text view juga kita tambahkan ID, jangan lupa. Kita pakai aja title, ini untuk judul dari titlenya, dari tampilan mobilnya. Setelah itu di sini kita buat aja teks untuk daftar untuk apa tulisannya, daftar pengaduan. Oke, daftar pengaduan. Oh sorry, ini oke, sudah berapa menit ya, udah 42 menit, lama juga. Jadi ini kita mana ya, nice. Nah, teks. Lanjut, kita teksnya apa ya, tadi daftar pengaduan. Oke. Apa ini saya tambahkan. Setelah itu kita mau menambahkan text size. Ini udah pas ada daftar pengaduannya aja kita buat. Nah, kita atur aja text size-nya itu sekitar 24 sp. Lanjut kita menggunakan teks style ya. Ini kita karena kita mau pasang bold untuk judulnya, atau bisa dilihat ya di sini. Lanjut color, ya ini kita text color, itu kita color black aja, nggak pasti color black. Nice. Nah, sudah ada ya. Nah, linear lightnya ini udah ada di sini. Jadi di sini kita karena udah buat linear layout, terus kita mau buat dia bisa agak nge-scroll ya. Jadi kita mau tambahkan lagi konten XML ini kita membuat dia bisa scroll, makanya kita di sini mau memakai widget dari bawaan dari Kotlin-nya, yaitu widget Nested Scroll View. Oke, jadi kita di sini saya sudah menyiapkan ya, saya sudah siapkan scriptnya untuk scroll view. Jadi kita tinggal taruh aja di sini. Nice. Oke, ini kita bikin penutupnya. Nanti aja deh, kita pasang dulu ini.
Ini ID footer, ini nanti kita bakal buat footer. Jadi ini udah ngambil ID dari footer tersebut biar nanti bisa di scroll juga. Lanjut. Jadi di bagian sini kita untuk menghemat waktu ya. Jadi saya sudah siapkan juga scriptnya ya untuk bagian scrollable ini. Sebentar. Ini udah bagian sini. Nih bisa dilihat. Nah, jadi ini tampilannya ya. Mungkin agak sedikit kacau. Bagian oke. Lanjut di bagian footer sectionnya. Jadi saya langsung aja menjelaskan ya. Jadi saya sudah menyiapkan sebenarnya di bagian sini. Bentar, sabar. Oke. Jadi kita perbaiki aja ya. Nah, ini dia tampilannya ya. Cuman di bagian ini ada warna merah-merah. Ini kita rapikan terlebih dahulu di sini. Yang merah-merah ini kita rapikan terlebih dahulu dengan cara ini kan drawable ya. Kita tambahkan aja di sini new image asset. Kita ganti jadi home ya. Ini karena untuk icon home. Menunya kita tinggal nice. Kita tinggal klik aja ini, kita pilih ini. Finish, oke. Lanjut kita profile. Kita tambahkan aja di sini image asset lagi. Profile. Ini kita ganti jadi profile. Mana profile ya? Oh nggak ada. Kita pakai people aja deh. Udah. Jadi di sini sudah nampak ya gambaran tampilannya gimana. Cuman saya mau merapikan di sini di bagian proses ini. Ini berarti di bagian sini dia. Item card ya. Di bagian item card ini kita rapikan. Oke. Nah, kita rapiin ya. Langsung di bagian sini otomatis udah rapi harusnya ya. Nah, oke. Karena ada kita rapiin di item card-nya. Jadi ini saya jelaskan satu-satu. Jadi tadi kan kita sampai sini. Nah, di bagian Android Xcode widget nested scroll view, maaf. Ini nih fungsinya untuk kita bisa mengaktifkan ini. Tuh. Kayak bentar ya. Ini sebenarnya harusnya bisa di scroll ya. Ini nih halaman yang nanti bisa di scroll.
Cuman oh ini dia, cuman ini bukan. Nah, oke sudah rapi ya. Nah, nih jadi ini nanti kalau kita jalankan dia bakal bisa di scroll. Nah jadi itulah fungsi dari si bagian ini scroll view. Lalu di bagian linear layout ini di bawahnya kita pakai linear layout karena kita mau buat layout yang linear karena kita mau pakai cut view ya di bagian putih ini ke bawah untuk sebagai card view yang menampung item card tadi. Lalu di linear light view ini ada text view di sini ya. Text view untuk si daftar pengaduan siswa bisa dilihat di sini. Dia konten dua-duanya width sama height-nya karena kita nggak mau dia tuh baik width atau height-nya tuh mengikuti atau match dengan parent-nya gitu. Parent-nya itu ya si linear layout gitu kan. Masing-masing text view kita tambahkan di app subtitle-nya nih. Lanjut di bagian sini kita bawain bawah ini ada button. Button ini fungsinya ini untuk button tambah pengaduan ya. Di sini kita menggunakan background tint karena background tint ini yang kita gunakan untuk button ya biasanya. Lanjut sini kita pakai warna success color. Text size-nya ini biasa, ini kita menggunakan margin top 16 dp untuk menjaga jaraknya, untuk membuat jaraknya dengan daftar pengaduan siswa ya. Ini supaya nggak terlalu jauh kita pakai 16 dp saja. Lanjut di sini ada recycle view ya. Kenapa kita pakai recycle view? Karena kita mau apa ya? Bisa dibilang kita ingin menggunakan item card tadi kan kita buat secara terpisah, makanya kita pakai recycler view di sini gitu. Sehingga nih kita bisa lihat di sini kita pakai tools list item ya, list item ya, dengan kita memanggil item card di layar gitu. Kita lanjut di sini kita menggunakan footer yang kita gunakan untuk bagian sini ya, supaya ini membedakan yang mana konten, yang mana si header atau footernya. Jadi bagian tampilan ini itu memiliki 3 jenis ya, 3 komponen, header, konten, sama footernya. Maka kita taruh paling bawah ada footer. Lanjut di sini ini kita buat horizontal karena dia mendatar ya. Ini bisa dilihat susunannya. Lanjut di sini kita menggunakan background putih supaya nggak terlalu nabrak dengan background apps-nya. Oke, lanjut di bagian icon home. Nah ini kita kasih liner light lagi supaya dia lebih apa ya, lebih ini kita lihat dia ada home sama ada si teksnya. Jadi untuk dia supaya masing-masing ya kita buat liner lightnya biar lebih rapi. Nah, karena dia juga dia berada di linear layout juga yang horizontal. Nah, jadi ini termasuk nested linear layout karena kita ingin membuat tampilan linear yang rapi. Makanya di dalam linear layout ada linear layout lagi untuk 2 komponen itu ada icon home, text home, sama ada icon profile sama iconnya juga. Makanya di sini kita buat lagi linear layout yang vertikal. Kenapa dia vertikal? Dua benda ini, dua icon ini kita buat vertikal karena kita mau menuliskan text profile ini. Nih ada image view sama text view kan. Kita membuat dua komponen ini itu dia tidak mendatar tapi dia ke bawah. Makanya tampilan yang dihasilkan itu adalah seperti ini. Gitu, vertikal dia ke bawah. Nah, itulah dia fungsinya. Lalu di sini kenapa salah? Karena ini konteksnya ini ke activity. Nah, kita belum buat activity-nya. Jadi di sini kita buat
activity lagi. Oke, ini udah ada main activity. Coba aja kita ganti, kita rename aja main activity-nya jadi pengaduan siswa. Atau, oke. Ya kita ganti aja deh. Kita refaktor aja, rename pengaduan siswa. Pengaduan siswa. Oke. Otomatis dia, nah di sini. Lanjut, di bagian sini saya sudah sediakan library-nya. Kita tinggal tambahkan library yang sudah saya siapkan. Nah, lanjut di sini ada enable to age. Ini kita hapus saja nggak sih? Tapi nanti aja deh. Ini set content fee-nya kita arahkan ke pengaduan siswa ya. Activity pengaduan siswa. Nah, oke, ini radmin. Ini lanjut di sini kita hapus saja bagian sini ya, bagian enable edge to edge ini. Nah, di sini karena tadi kita menggunakan layout activity pengaduan siswa, maka kita sini kita panggil activity pengaduan siswanya. Ini XML-nya ya. Nah, lanjut kita support on create-nya udah pas. Override mana oke, udah. Oke, nggak ada lagi yang mau diubah. Nah, kita di sini ada file system bar insets. Ini kita tambah aja insets ya, biar lebih jelas ini untuk apa. Nah, lanjut kita ada view set padding ya. Di sini kita bentar, ini kita resolve. Bentar, sabar. View set padding. Ini saya sudah siapkan sebenarnya ya untuk bagian kelas ini. Nah, di bagian setup listener ini kenapa error? Karena ini kita bakal manggil kelas di bawahnya, yaitu kelas salah, kita gunakan apa ya, kita gunakan ini aja ya, private, karena dia private sifatnya, karena kita nggak membutuhkan dia di luar activity ini. Jadi contoh kita membuat setup tadi, setup listener ya, setup listener. Nah, jadi sini kita buat ketika kita klik tambah pengaduan, dia bakal muncul konteksnya ya. Jadi ini sebenarnya untuk menampilkan ini, sabar ya. Nah, sini kita bisa lihat ya, ini ada yang error. Sebentar, ini ada yang error. Nah, jadi ini bisa dilihat ya di bagian private fund ini, private fund setup listener ini nih kita untuk membuat aksi dari buttonnya. Ini mana kalau button tuh ini kan bisa dilihat nih, find view by ID button. Nah, dia bakal manggil ID dari si button yang tadi, button-button yang kita tampilkan di XML tadi, itu bakal kita buat fungsinya di sini di setup listener, karena kan 3 button. Kalau misalkan kita buat satu persatu button listenernya itu mungkin jadi lebih panjang pada bagian activity main ini. Jadi yaudah kita buat aja, kita cropkan dalam satu function atau method. Jadi di sini kita panggil dia ID-nya,
set on listener ya, set on klik listener. Lalu ketika kita klik button tersebut, maka menampilkan toast dengan kata-katanya tambah pengaduan klik atau button tambah pengaduan sudah diklik. Begitu juga dengan home container ya. Ini nama ID dari button si linear layout tadi ya. Dan juga ini kan kenapa di linear layout? Karena tadi si dua button ini berada di linear layout ya. Makanya kita pakai manggilnya itu by ID si linear layout gitu. Cuman dia beda-beda. Ada home container. Ini bisa lihat di sini. Nih bisa dilihat di kontainer ini. Mana ya bagian linear layout? Ini bagian home. Nah, ini ada profile container untuk linear layoutnya si profile. Dan untuk linear layout si home containernya ini. Makanya kita tampilkan di bagian activity ini, di bagian Kotlin-nya seperti ini, kita panggil ID-nya. Nah, ketika diklik dia bakal nampilkan toast yang menampilkan teks-teks ini. Lalu di sini masih merah ya. Nah, kita tambahkan aja lagi. Ntar di sini Ctrl C aja lah di sini. Nah, update status. Nah, ini untuk update status. Ini untuk function untuk si status ya. Nah, jadi di sini kita kosongkan lagi ini. Kita deklarasikan terlebih dahulu file item status. Ini karena itemnya itu punya status ya. Jadi kita inisialisasi terlebih dahulu untuk menampilkan. Kita pakai find view by ID. ID-nya itu apa? Tadi kan text view kalau nggak salah. Text view. Nah, text view r.id. Item status. Ini ID dari si text view text view si status ya. Karena kan status tadi menggunakan text view. Sini kita inisialisasi untuk dia bisa dipanggil gitu untuk ditampilkan nantinya. Lanjut sini kita item status tadi itu kita buat ini. Oke, ketika dia diterima nih oke. Ini kita mau buat kondisi ya. Kita mau buat kondisi menggunakan when ya. Nih, jadi ini start defaultnya tuh item status. Start defaultnya tuh item status ini dia diterima. Cuman, nah di sini kita set lagi color. Nah, kenapa kita set color? Bagian color ya. Nah, oke, gini. Kita kasih konteks kompat ya. Konteks kompat. Oh, konteks kompat. Get color. Get color. Ini konteksnya this when item status dot text. Oke, nah jadi ini kenapa saya mau buat ini supaya ketika dia tuh item statusnya diterima, dia bakal mengikuti warna yang tadi udah kita set gitu di XML gitu. Kayak kalau diterima berarti dia warna hijau. Nah, jadi kita mau buat lagi logikanya di sini supaya bisa tampil sesuai keinginan kita yang udah kita set tadi di XML gitu. Lanjut di sini kita oke. Di sini ada double ya. Item statusnya this when
Jadi ini bentar. Oke. Jadi di dalam sini itu kita tambah ukur awal lagi. Jadi misalkan diterima, nah di sini kita ngatur colornya itu success color. Success color. Nah, jika ada diterima, dia itu menampilkan warna hijau atau success color tadi. Nah, kalau dia diproses, itu tadi kita set warna oranye ya. Nah, jadi kita set aja di sini nggak apa-apa. Air color, kita panggil warnanya warna oranye nih. Nah, satu lagi untuk ditolak itu kita menggunakan warna merah ya tadi ya. Ini supaya kita bisa membedakannya di main. Ini warna red ya. Nah, kalau else dia nggak ada warna atau kita set aja deh. Ada else nggak ya? Tapi else air dot color dot black lah. Kita coba black. Nice. Nah, jadi ini double ya ini ya. Kita hapus aja. Nah, lanjut. Ini kita. Nah, ini udah. Oke, lanjut. Ini kurang awalnya ya. Nah, harusnya nggak ada error lagi ya. Nah, oke. Jadi ini fungsinya update status nih. Jadi bisa dilihat di sini ada diterima, diproses, ditolak. Masing-masing memanggil success color orange red yang sudah kita atur tadi ya di color sama di XML. Gimana sih nanti kita tampilinnya tuh kalau misalnya dia katanya diproses, diterima, dia maka ya dia menyesuaikan aja gitu di sini. Setup listener ini untuk function button. Nah, di sini untuk nampilin si activity pengaduan siswa tadi. Nah, semua ini kita butuhkan library ini gitu. Nah, lanjut di sini kita sudah membuat ini karena tadi di manifest itu kita refactor ya. Oh, sudah selesai. Ini udah karena kita refactor ya otomatis. Jadi kita coba jalankan. Oke, kita jalankan di virtual device. Jadi script yang saya buat tadi itu yang saya sudah siapkan sebenarnya itu saya sudah siapkan sebelumnya di pada progres beberapa hari yang lalu. Cuma video ini saya bisa buat hari ini. Jadi ini SDK ya. Saya lupa kita edit dulu SDK-nya. Di bagian kompleks SDK kita jadikan 35 seperti ini sama seperti kemarin ya. Nah, oke, kita tunggu aja build Gradle-nya. Semoga nggak ada yang error. Oke, nah nggak ada yang error. Lanjut. Kita tunggu aja. Dia lagi nge-build Gradle-nya. Oke, dia nggak mau nampil ya. Oke, ini bentar. Kenapa dia nggak mau nampil? Harusnya dia mau nampil nih. Aduh, siswa. Progress 2 keep stopping.
Kenapa ini pengaduan siswa nggak ada yang error ya? Oke, sebentar. Jadi di sini cari penyebabnya dulu ya. Kita cari penyebabnya. Di bagian loket kita lihat ada error di sini. Coba kita tambahkan di sini manifest itu permisi internet. Oke. Kita tetap nggak bisa ya. Atau kita harus mengubahnya ke dari faktor lagi ke main activity namanya. Kita rename menjadi main activity coba ya. Main activity refactor. Oke. Harusnya ini udah terbuat main activity, ini juga udah terbuat main activity. Pada siswa juga harusnya udah terbuat di main activity sini ya. Nah, kita compile lagi. Dia tetap force close. Kita coba cari penyebabnya. Di bagian activity ini activity. Oh, oke. Saya tahu masalahnya. Oke, saya tahu masalahnya. Jadi ini kita udah main activity ya. Harusnya coba ini kita pindahkan. Kita pindahkan ke sini. Ah ya, salah. Maaf. Ini kita pindahkan ke sini. Nah,
tetap sama aja. Oh, saya tahu di bagian sini activity main ya. Kita coba. Tadi coba di activity main. Tetap sama aja ya. Berarti ini nggak ada ngaruhnya. Berarti bagian manifest coba. Udah ada, terus min. Sudah ada progress tool. Kemudian siswa, coba kita cari permasalahannya. Permasalahannya di sini. Oh, di sini sudah terjadi, mungkin ada terjadi ketidaksinkronan ya. Bentar, oh ini kenapa ini? Oh seperti ini jadi. Oke, apa ini? Oh, ini apa ini? Ini mungkin permasalahannya ada ketidaksinkronan antara XML-nya dengan main activity-nya ini. Padahal sini kita udah buat konteksnya itu untuk main activity. Sini coba saya sudah kita perbaiki di bagian items ya. Apakah ada masalah lagi? Semoga tidak. Oke, di sini sudah tampil ya. Namun
Ini jadi begini ya statusnya ya. Bentar. Item status ini. Oke, ditambahkan banyak item status. Apakah di card kah? Betul. Ini permasalahannya. Jadi kita nggak harus mengubah di sini, guys. Nah, kita jumpalah permasalahannya itu. Berarti uh, dia gagal untuk memanggil karena item status ini itu berada di RID item status ini berada di layout item card gitu. Nah, jadi di sini mungkin kita ini kan content view-nya ini ya. Ini berada di kelas ini, kelas main-nya. Coba kita tambahkan lagi di sini content view item card. Apa yang terjadi? Nah, ini oke, bentar. Kita ubah lagi ya. Oke. Di sini kita mengharuskan untuk menambahkan kita modifikasi item card-nya ya. Ini kita modifikasi seperti ini. Sebentar. Ini kita modifikasi. Oke, sabar. Ini kita nggak apa, kita sebentar. Ini kita coba pengaduan siswanya kita di pengaduan siswa itu kita mengedit pada bagian recycle view. Ini recycle view ya. Nah,
Kita edit sini. Oke, sudah. Recycler view. Lalu kita buat model data. Kelas ya, pengaduan. Nah, lalu kita buat adapter recycler view. Recycler view. Nah, lalu di bagian main activity kita gabungkan lagi semuanya. Itu seperti ini. Kita tambahkan ya, sub. Nah, ya. Coba kita jalankan. Nah, oke. Jadi sudah muncul di sini permasalahannya tadi ya, kenapa dia nggak bisa muncul dia force close itu karena tadi di pada bagian XML-nya itu, jadi saya tadi memisahkan antara item card dengan pengaduan, dan untuk menampilkan dua XML tersebut di satu activity main kita memerlukan adapter. Ini bisa lihat sini adapternya pada recycler view. Bentar, ini pengaduan recycler view, pengaduan adapter. Kita ganti aja namanya sih, ganti nama aja, kita rename aja ini. Mana ya, refactor rename pengaduan adapter, refactor. Oke, nah jadi sini bisa dilihat tampilannya ada 3 list ya, untuk bisa membedakan di sini ada pengaduan 1 diterima dengan warna dengan warna teks view-nya itu hijau background-nya, lalu ada pengaduan 2 itu misalkan diproses itu warnanya oranye, pengaduan 3 itu ada delete, itu bukan delete tapi ditolak, dia berwarna merah. Di sini ada status. Status ini kita mau hapus ya. Ini di pada bagian ini aku nggak salah. Pada bagian sini. Ini kita nggak usah pakai ini ya. Kita hapus saja. Nah, oke, sudah selesai. Jadi mungkin sekian dari progres yang saya lakukan pada tampilan ini, tampilan daftar pengaduan. Mungkin ini waktu yang lebih lama karena saya menyelesaikan error permasalahannya tadi. Jadi mungkin sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.